Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya akan menyampaikan tema tentang 4 penyebab gelap dan terangnya hati. Ya, 4 penyebab gelap dan terangnya hati. Jadi hati kita itu bisa gelap, ya. Apa penyebabnya? Dan hati kita juga bisa terang. Lalu apa penyebabnya? Nah, ini Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan kepada kita bahwa beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ia pernah berkata, arba'atun min zulmatil qalbi batnun syab'anun min ghairi mubalatin wa suhbatuz zalimina wa nisyanuz zunubi al-madiyati wa tulul amali wa arba'atun min nuril qalbi batnun ja'i'un min hazar wa suhbatus salihina wa hifzuz zunubil madiyati wa qasrul amal. Agak panjang ya. Dia mengutip dari Ibnu Mas'ud, yang saya akan jelaskan apa 4 penyebab gelapnya hati dan 4 penyebab terangnya hati. Kalau 4 hal yang termasuk penyebab gelapnya hati ini menurut Abdullah ibnu Mas'ud, yang pertama adalah perut yang terlalu kenyang. Perut yang terlalu kenyang. Kita makan itu kenyang itu tentu boleh ya, walaupun kita tidak dianjurkan makan terlalu kenyang. Kekenyangan tuh tidak bisa berdiri kita, ya, ngantuk bawaannya, terus males, ngopo-ngopo niku males, ya, sehingga kita nggak bersemangat dalam melakukan sesuatu. Lalu artinya ini apa bagi kita? Tentu saja kita makan itu untuk mengisi perut kita yang lapar itu tentu secukupnya. Jadi makan dan minum itu tidak berlebihan. Ya, itu yang paling bagus. Bahkan dokter juga mengatakan seperti itu kan. Kita makan itu secukupnya, tapi yang kita makan itu adalah yang bergizi. Lalu yang kedua adalah ya, berteman dengan orang yang zolim. Nah, ini. Jadi jangan kita berteman itu dengan orang yang suka menganiaya, orang yang suka berkelahi, orang yang suka bermusuhan. Itu orang zolim. Jangan berteman dengan orang seperti itu. Bertemanlah kita dengan orang yang baik tentunya, ya. Karena kalau kita berteman dengan orang yang zalim, tentu kita nanti diajaknya juga melakukan kejahatan. Ibu berteman dengan orang yang suka ghibah, suka gosip. Nah, kalau itu temannya, biasanya kita sebagai teman yang ikut. Kebiasaannya ghibah, menjelek-jelekkan orang, menggosip, ya. Itu kita ikut-ikutan karena teman kita kan. Lalu yang ketiga adalah melupakan dosa yang pernah dilakukan. Nah, ini gelapnya hati. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa, jangan pernah kita lupakan. Ya, kita pernah melakukan kesalahan, jangan kita lupakan itu ibu-ibu. Itu harus diingat. Oh, saya dulu itu pernah melakukan omongan yang menyinggung tetangga saya dan ternyata dia tersinggung, lalu dia marah dan benci sama saya. Oke, saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Jadi itu pelajaran buat kita.
Jadi kita ingat, kalau ketika kita memulai ingin menyakiti orang lagi, kita ingat, oh dulu saya pernah melakukan itu dan hasilnya tidak baik. Hubungan saya jadi buruk dengan tetangga saya, dengan teman saya, dengan saudara saya. Kita itu harus selalu mengingat bahwa kita jangan pernah melupakan dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah kesalahan yang pernah kita lakukan, tujuannya apa? Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang keempat, penyebab gelapnya hati yaitu panjang angan-angan. Kalau sekarang istilahnya tuh halu, ya. Jadi kan banyak itu orang halu, ya, selebriti ya ada, teman-teman kita ya ada, terlalu berhalunisasi gitu ya. Nah, jadi angan-angan yang panjang itu tuh tidak baik, ya. Terlalu banyak ngelamun akhirnya. Dan tidak mau bekerja, tidak mau bergiat diri, tidak mau melakukan aktivitas karena hanya angan-angan saja. Andaikan ya saya itu menjadi orang kaya, andaikan saya itu lahir dari anak seorang presiden gitu kan, angan-angan semua. Andaikan saya itu punya uang banyak lalu kerja saya itu keliling dunia gitu kan. Nah, panjang angan-angan ini ibu-ibu itu tidak baik buat kita, ya. Jadi kalau kita memiliki impian itu boleh ibu-ibu, karena impian itu biasanya sesuatu yang kita inginkan dan ingin kita wujudkan. Berhati-hati dalam artian apa? Ini untuk kebaikan kita. Misalnya kita ini sini ada sayur, ini ada gorengan gitu ya, goreng tempe yang banyak minyaknya. Yang hitam minyaknya biasanya lebih gurih. Nah, sini sayur. Kalau kita ingin berhati-hati, nggak apa-apa lah, nggak makan gurih-gurih, tapi saya pilih sayur, aman dan menyehatkan. Maksudnya begitu, Ibu. Jadi kita bisa memilih. Tapi kadang-kadang kita mikirnya gini, mong sekali-sekali gitu kan. Jadi perut lapar untuk hati-hati, kita rela untuk menahan lapar kita, tapi untuk kesehatan. Yang kedua, penyebab terangnya hati itu adalah pilih teman yang baik. Oke, berteman tuh dengan orang yang rajin ibadah, ahlul ibadah gitu kan. Saya berteman dengan orang yang gak suka menceritakan keburukan orang lain. Saya berteman dengan orang yang penyabar. Saya berteman dengan orang yang pemaaf. Saya berteman dengan orang yang suka menolong. Jadi kita punya kriteria. Jangan suka yang membuli, jangan yang suka menjelek-jelekkan temannya, jangan yang suka berkelahi. Saya bilang gitu. Ya. Kalau kamu kenal boleh. Karena kenalan dengan siapapun boleh. Tetapi ketika kamu berteman, ya, teman itu bisa mempengaruhi dirimu, maka kamu harus pilih teman-temanmu itu teman yang baik. Lalu yang ketiga, selalu ingat dan sedih akan dosa yang pernah dia lakukan. Jadi kita tuh mestinya selalu ingat dan sedih dosa yang kita lakukan. Kalau kita benar-benar bertaubat, berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita itu. Kalau kita punya kesalahan, punya dosa, ingat, jangan kita mengulanginya lagi. Misalnya kita terhadap anak kita, cucu kita, pernah kita melakukan kesalahan misalnya dengan memukulnya. Ingat kesalahan itu, bahwa jangan kita ulangi lagi memukul anak kita, cucu kita. Ya, apalagi sampai melukai. Kalau kita pernah menyakiti saudara kita, teman kita, tetangga kita, atau orang yang baru kita kenal, nah ingat bahwa jangan terulang lagi kesalahan yang sama seperti itu. Mengingat dosa yang pernah kita lakukan itu bagus. Tujuannya memang untuk menyadarkan kita, karena tidak semua orang yang bisa melakukan itu. Ya, ada orang berpikir, kok enggak takut berbuat dosa, kan gampang. Nanti saya naik haji, saya umroh, minta ampun Gusti Allah, habis dosa saya, gitu kan? Nah begitu, ya. Memang kita naik haji itu minta ampun pada Allah atas dosa-dosa kita itu, tapi jangan direncanakan untuk kita nanti ampunannya. Pertama, kalau nanti kita sampai haji dan umroh, kalau enggak, siapa yang menjamin kita bisa sampai sekarang? Sekarang antriannya berapa puluh tahun, Bu Ibu, ya. Berpuluh-puluh tahun sekarang itu, ya, kecuali umroh. Kalau haji lama, ya.
Dan apalagi kalau kita misalnya melakukan kesalahan sama orang, melakukan dosa sama orang lain, wah kita tunggu nanti ya, nanti saya pangapura sampean nanti ke sampean nanti kalau pas Idul Fitri gitu lah. Ngopo dadak nunggu Idul Fitri, ngopo dadak nunggu Lebaran, ya. Lebaran itu hanya momennya. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan pada orang lain, minta maaflah sekarang, saat itu juga. Kalau kita merasa melakukan kesalahan, kita harus dengan terang-terangan hati kita, maaf ya kalau saya menyinggung perasaan kamu, saya mohon maaf kalau menyakiti kamu. Itu kan bagus, ya. Kenapa? Karena ucapan kita ini kadang-kadang menurut kita itu tidak menyakitkan orang. Tapi bagi orang-orang yang tertentu, yang dia tuh peka, sensitif, kadang bisa menyinggung perasaan. Kalau anak muda sekarang bilangnya itu baper, Ibu ya. Bawa perasaan. Dikit-dikit baper gitu kan. Kita itu mestinya kalau pernah menyinggung perasaan orang lain, ataupun orang itu misalnya menurut kita menyinggung kita atau menyakiti kita, belajarlah kita untuk memaafkannya. Udah nggak apa-apa, mungkin dia lagi silaf, dia mungkin lagi khilaf, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak menjadikan ini sebagai rasa dendam saya ke dia. Nah, mestinya itu yang kita biasakan. Sehingga kalau kita melakukan kesalahan yang kita tahu itu salah, kita selalu ingat kesalahan kita itu, ya. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia memang wajar, kadang lali ya kalau kita pernah melakukan kesalahan gitu kan. Padahal setiap kita melakukan kesalahan itu beristighfarlah dan berjanjilah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu yang terakhir, tidak panjang angan-angannya. Itu jawabannya yang semuanya itu. Jadi kita hidup tuh realistis saja. Nggak usah kita itu panjang angan-angan, nggak usah. Jadi tidak perlu panjang angan-angan. Ya, misalnya ibu-ibu, wah saya nggak bisa haji ini kalau kayak gini daftar sekarang nunggu 40 tahun lagi. Ya sudah, saya nanti kalaupun tidak bisa menunaikan ibadah haji, saya ingin menunaikan ibadah umroh. Itu namanya realistis, nggak panjang angan-angan, ya. Kemudian ketika kita misalnya melakukan sesuatu dalam kehidupan kita tuh menghindari, waduh kenapa saya berangan-angan, gak usah. Saya cukup punya cita-cita saja. Saya cukup punya harapan saja. Saya cukup punya impian saja, supaya impian yang akan saya lakukan itu bisa saya wujudkan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.